Selamat pagi anak-anak ibu, selalu semangat untuk belajarnya ya. Hari ini adalah hari pertama kita belajar setelah libur semester 1. Anak ibu, hari ini kita belajar tema 5 pengalamanku. Subtema 1, pengalaman masa kecil dengan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini, hal yang harus anak ibu pahami, kuasai, dan anak ibu capai yaitu dengan mengamati teks pada video, siswa atau anak ibu dapat menemukan ungkapan pujian. Kemudian dengan mengamati gambar, anak ibu dapat menuliskan kalimat pujian yang sesuai yang tepat dengan gambar. Yang ketiga, anak ibu dapat menentukan bunyi sila kedua Pancasila. Yang keempat, anak ibu dapat meneklamasikan, menyebutkan bunyi sila kedua Pancasila. Yang kelima, anak ibu dapat membedakan tempo lagu. Dan yang terakhir yaitu, dengan memahami perbedaan tempo, maka anak ibu dapat menyanyikan lagu dengan gerakan sesuai dengan temponya. Nah, jadi itu 6 tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak ibu? Semangat untuk belajarnya? Yuk, simak dengan baik ya video ini. Anak ibu semuanya, pada pembelajaran kita hari ini yaitu subtema 1, pengalaman masa kecil. Nah, sekarang coba ibu tanya, masih ingatkah anak ibu saat masih kecilnya? Ayo, bagaimana ya masa kecil anak ibu? Saat kamu menjadi siswa taman kanak-kanak. Nah, saat anak ibu menduduki bangku TK ataupun bangku PAUD. Nah, saat berumur 5 tahun ke bawah. Nah, hal yang sering anak ibu lakukan adalah bermain bersama teman. Nah, kemudian kalau misalnya pergi ke sekolah selalu diantar oleh ibu ataupun ayah. Nah, anak ibu belajar bersama teman dibimbing bu guru. Tertawa, kemudian bersama kakek dan nenek. Saling bercanda, tertawa gembira dengan kakek dan nenek. Masa kecil itu sangat menyenangkan. Kasih sayang ayah, ibu, kakek, dan nenek sangat besar. Kita pun harus bagaimana? Kita pun harus menyayangi dan menghormati mereka. Coba, hari ini kita akan belajar sambil mengingat pengalaman masa kecil kita. Dari gambar ini dapat anak ibu lihat kegiatan masa kecil kita, bermain ayunan, bermain perosotan, berlari, bergembira bersama teman. Kemudian pergi main ataupun pergi jalan-jalan atau diantar oleh kedua orang tua, bergurau, bercanda tawa dengan kakek nenek. Itu adalah beberapa kenangan atau pengalaman masa kecil. Nah, coba anak ibu amati gambar di sini. Apa ya yang mereka dengar? Udin mengenang pengalaman bersama teman. Saat itu mereka berkumpul di rumah Dayu. Nah, jadi mereka berkumpul bersama teman-temannya. Mereka mendengarkan lagu sambil bergerak. Nah, bagaimana ya gerakannya? Jika ketukan lagu lambat, maka bergerak lambat. Nah, jadi kalau ketukan lagunya, irama lagunya lambat, maka mereka bergerak dengan lambat. Kalau cepat bagaimana? Jika ketukan lagunya cepat, mereka bergerak cepat. Nah, mereka bergerak bergantian dan saling memuji. Lagu apa ya yang mereka dengar di sini? Nah, lagu pertama yaitu Bunda Piara. Yo, nah ibu pernahkah mendengar lagu Bunda Piara? Kalau belum, yuk kita mencoba untuk bernyanyi bersama. Ini dia, lagu Bunda Piara. Nah, lagu Bunda Piara ini diciptakan oleh Pak Del atau Pak Del Jono. Bagaimana nyanyiannya? Yuk simak dan ikuti ibu. 3, 2, 1. Bila ku ingat lelah
ayah bunda, bunda piara-piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya, serta dicium, dimanjakan, namanya kesayangan. Kita ulangi lagi ya. 3, 2, 1. Bila ku ingat lelah, ayah bunda, bunda piara-piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya, serta dicium, dimanjakan, namanya kesayangan. Nah, dari lagu tersebut bagaimana ya ketukannya? Coba anak ibu ingat bagaimana nyanyiannya, bagaimana iramanya, cepat atau lambat ya? Simpan dulu ya jawaban anak ibu. Udin bergerak mengikuti irama. Nah, Udin bergerak lambat dan cepat. Teman-teman Udin bertepuk tangan. Mereka bersorak memuji Udin. Apa sorakan mereka? Bagus Udin! Hebat Udin! Itu adalah sorak mereka memuji Udin. Mereka bergembira bersama. Lagu kedua yang mereka dengar adalah Burung Kakak Tua. Nah, sekarang giliran Edo yang bergerak. Edo bergerak mengikuti ketukan lagu. Jika ketukan lambat, Edo bergerak perlahan atau lambat juga. Jika ketukannya cepat, Edo bergerak lebih cepat. Teman-teman Edo ikut bernyanyi bersama. Bagaimana nyanyiannya? Nah, di sini ada teks lagunya, Burung Kakak Tua. Nah, anak ibu, pernahkah mendengar lagu Burung Kakak Tua? Jika belum ataupun sudah, yuk kita simak dan ikuti bersama-sama. 3, 2, 1. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Tek dung, la la la. Tek dung, la la la. Tek dung, la la la. Burung kakak tua. Kita ulangi ya sekali lagi. 3, 2, 1. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Tek dung, la la la. Tek dung, la la la. Tek dung, la la la. Burung kakak tua. Anak-anak ibu, coba sekarang kita bandingkan, kita ingat bagaimana nyanyian dari Bunda Piara tadi dan bagaimana nyanyian dari Burung Kakak Tua tadi. Bagaimana ketukannya? Nah, ketukannya ada yang cepat dan ada yang lambat. Nah, cepat atau lambat, ketukan pada lagu itu disebut dengan tempo. Jadi, apa tempo itu anak ibu? Cepat atau lambat ketukan pada lagu. Nah, kalau Burung Kakak Tua, pada umumnya setiap liriknya itu
ketukannya bagaimana? Cepat atau lambat? Lambat. Burung kakak tua. Nah, itu ketukannya lambat. Sementara kalau Bunda Piara tadi, bagaimana ketukannya? Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara akan daku. Nah, kalau itu ketukannya bagaimana? Cepat. Nah, jadi cepat atau lambat ketukan pada lagu disebut dengan tempo. Nah, sekarang coba Ibu simak dengan baik ya. Cerita ini, cerita Edo bersama teman-temannya. Edo juga bergerak sangat baik. Nah, Edo melakukan dengan sepenuh hati. Kawan-kawan memuji gerakan Edo. Edo bergerak sesuai irama lagu. Gerakan Edo bagus sekali. Jika teman melakukan hal baik, kita boleh memuji. Nah, jika hal buruk, kita tidak boleh memujinya. Kita harus menasehatinya. Nah, jadi hal baik itu kita boleh memuji teman kita. Memuji membuat orang lain senang. Nah, kalau anak ibu dipuji, bagaimana perasaannya? Pasti senang kan? Pasti bahagia. Memuji itu bisa membuat kita menjadi semangat. Jadi, ungkapan pujian itu apa, nah ibu? Nah, ungkapan pujian adalah sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan jujur. Nah, jadi kita memberikan pujian itu kita harus tulus. Nah, kita harus tulus dan jujur. Jangan kita berbohong untuk memuji dia. Kita harus jujur dan tulus sepenuh hati kita memberikan pujiannya. Sekarang coba perhatikan di sini. Ada 2 buah kalimat pujian. Nah, contoh dari kalimat pujian itu yaitu misalkan ada teman kita yang bernyanyi. Apa pujiannya kalau dia suaranya bagus? Yaitu nyanyianmu bagus sekali. Kalau misalnya ada teman kita seperti Edo tadi, gerakannya lincah, sesuai dengan ketukan lagu. Bagaimana pujian kita? Pujian kita adalah gerakanmu lincah sekali. Itu adalah beberapa contoh dari ungkapan pujian. Nah, kalau misalnya seperti gambar ini, Siti memasakkan makanan atau memasakkan telur untuk ibunya. Bagaimana pujian ibu di sini kepada Siti? Nah, setelah dimasak oleh Siti telur, kemudian ibu menyicipinya. Rasanya enak. Apa pujian ibu kepada Siti? Pujian ibu kepada Siti bisa berupa seperti ini. Wah, masakan Siti enak sekali. Itu adalah pujian yang dapat diberikan ibu kepada Siti. Selanjutnya, setelah bernyanyi, Siti dan teman-teman beristirahat. Lalu Siti bercerita kepada teman-teman. Waktu taman kanak-kanak, Siti senang mengamati gambar burung Garuda. Gambar tersebut ada di dinding kelas. Burung itu terlihat gagah sekali. Di dadanya ada perisai. Perisai berisi 5 gambar berbeda. Apakah itu? Siti paling suka gambar rantai. Rantai mirip dengan kalung. Pada perisai itu ada gambar rantai. Siti sangat menyukai kalung. Rantai adalah simbol sila Pancasila. Simbol sila keberapakah itu rantai? Kalau bintang, simbol sila yang pertama. Kalau rantai, simbol sila yang kedua. Lalu, apa bunyi sila kedua? Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba diulangi lagi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke.
sekarang coba Ibu perhatikan. Ini adalah perisai yang dilihat oleh Siti. Nah, ada gambar ataupun simbol sila Pancasila. Simbol bintang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin, persatuan Indonesia. Kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak ibu, dari simbol dan bunyi sila tersebut, manakah sila kedua? Ayo, manakah sila kedua dari Pancasila? Yang manakah itu sila kedua Pancasila? Ini dia, ini adalah sila kedua Pancasila. Simbolnya rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak ibu, di sini ada potongan kata atau kalimatnya acak, kata-katanya acak. Nah, di sini ada kata adil dan yang beradab kemanusiaan. Itu bunyi sila Pancasila keberapakah itu? Sila kedua Pancasila. Bagaimana kita menyusunnya? Nah, kita perhatikan kata-kata yang tersedia, adil dan yang beradab kemanusiaan. Kita ingat bunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tulis di sini. Ya, kita coba tulis di sini. Kita coba tulis di sini ya. Jadi kata pertamanya adalah yang ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, jadi itu susunan kata yang tepatnya. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya kita mengerjakan tugas dari tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, namun sebelumnya coba ibu tanya, apakah anak ibu sudah memahami materi kita? Nah, bagaimana? Apakah anak ibu ada yang belum dipahami? Jika anak ibu ada yang belum dipahami, anak ibu boleh bertanya kepada ibu ya. Boleh WA pribadi kepada ibu. Sekarang tugas kita ada 3 macam. Ada SBDP, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Yang pertama SBDP. Anak ibu pilihlah salah satu lagu, Bunda Piara atau Burung Kakatua. Pilih salah satu ya. Kemudian, videokan diri anak ibu bergerak sesuai tempo sambil menyanyikan lagu tersebut. Jadi, anak ibu bergerak sesuai temponya, cepat atau lambat, kemudian sambil menyanyikan lagu yang anak ibu pilih. Tugas yang kedua adalah bahasa Indonesia. Anak ibu perhatikan gambar di samping. Nah, ada seorang anak yang menari, kemudian ada temannya ingin memberikan pujian. Nah, coba anak ibu tuliskan di bukunya ungkapan pujian sesuai gambar. Di buku tulismu ya, ditulisnya. Yang ketiga, tugasnya adalah PPKN. Videokan dirimu mendeklamasikan sila kedua Pancasila. Nah, mendeklamasikan di sini bagaimana? Yaitu anak ibu menyebutkan bunyi sila kedua Pancasila tanpa melihat buku dan tanpa bantuan dari orang tua ataupun saudara atau orang lain. Nah, jadi anak ibu sudah menghafal dari sila kedua Pancasila ini. Jadi itu 3 tugasnya. Selalu semangat belajar anak ibu. Terima kasih.